sini saya akan menjelaskan soal PAT. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 4 min 2x, gx-nya sama dengan 3x min 1, hx-nya sama dengan 5x plus 2. Tentukan f bundaran g bundaran h inverse x. Yang pertama kita mencari f bundaran g x sama dengan f buka kurung gx sama dengan f gx-nya kita tulis yaitu 3x min 1 sama dengan f-nya itu 4 min 2, 3x min 1-nya kita turunkan sama dengan 4 min 2 dikali 3x yaitu min 6x min 2 dikali min 1 yaitu plus 2. Dimisalkan px sama dengan min 6x plus 6. Sekarang mencari p bundaran hx sama dengan p dalam kurung hx sama dengan p-nya itu min 6, hx-nya itu 5x plus 2 ditambah 6 sama dengan min 6 buka kurung 5x plus 2 ditambah 6 sama dengan min 6 dikali 5x itu min 30x ditambah min 6 dikali 2 yaitu min 12 plus 6 sama dengan min 30x kita turunkan plus ketemu min yaitu jadi min 12 plus 6 sama dengan min 30x min 12 ditambah 6 yaitu min 6. Y-nya sama dengan min 30x min 6. Untuk mencari inverse-nya yang tidak memiliki variabel kita pindah ruas yaitu y karena 6 itu tidak memiliki variabel, min 6 tidak memiliki variabel, maka kita pindah ruas menjadi plus 6 sama dengan min 30x. Untuk mencari x-nya aja kita sama-sama dibagi min 30 yaitu y plus 6 per min 30 sama dengan min 30x per min 30 itu min plus 6 per min 30 sama dengan x. Soal yang kedua, inverse dari pernyataan jika saya belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti lulus. Pernyataannya jika saya belajar dengan sungguh-sungguh itu P maka saya pasti lulus itu Q. Sedangkan rumusnya inverse itu negasi P implikasi negasi Q. Jadi jika saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti tidak lulus. Hal yang ketiga yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran dalam kurung x plus 2 kuadrat ditambah dalam kurung y min 1 kuadrat sama dengan 4 yang sejajar dengan garis 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari PGS yaitu dengan rumus y min b sama dengan m buka kurung x min a plus minus akar r akar 1 plus m kuadrat. Untuk mencari gradien yaitu dengan cara 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. 4y sama dengan 3x nya kita pindah ruas jadi min 3x, min 1 nya juga pindah ruas jadi plus 1. Untuk biar supaya menjadi y aja kita bagikan 4 yaitu y sama dengan min 3x plus 1 per 4. Jadi m nya itu sama dengan min 3 per 4. Setelah itu kita mencari r kuadrat yaitu r kuadrat sama dengan 4. Untuk menghilangkan kuadratnya maka tumbuh akar yaitu r sama dengan akar 4. Akar 4 itu yaitu 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yaitu y min 1 sama dengan min 3 per 4 dalam kurung x min 2 plus minus 2 akar 1 plus min 3 per 4 kuadrat.
Y min 1 sama dengan min 3/4 dalam kurung X plus 2 plus minus 2 akar 1 plus ditambah 9/16. Y min 1 sama dengan min 3/4 X min 6/4 plus minus 2 akar 16/16 ditambah 9/16. Y min 1 sama dengan min 3x/4 min 6/4 plus minus 2 akar 25/16. Y min 1 sama dengan min 3/4x min 6/4 plus minus 2 dikali 5/4. Y min 1 sama dengan min 3x/4 min 6/4 plus minus 10/4. Untuk menghilangkan 4-nya kita kali 4, yaitu 4y min 4 sama dengan min 3x min 6 plus minus 10. 4y ditambah 3x sama dengan 4 dikurangi 6 plus minus 10. 4y ditambah 3x sama dengan min 2 plus minus 10. Jadi hasilnya yaitu 4y ditambah 3x sama dengan min 2 ditambah 10. 4y ditambah 3x min 2 ditambah 10 yaitu 8. Dan 4y ditambah 3x sama dengan min 2 min 10. 4y ditambah 3x sama dengan min 2 min 10 yaitu min 12. Hal yang keempat, setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, diperoleh bayangan A aksen dalam kurung min 5, min 4 dan B aksen dalam kurung 4,0. Tentukan koordinat titik A dan B. Yaitu dengan cara A dalam kurung X min Y direfleksikan ke sumbu Y, A aksen dalam kurung min X, Y. A aksen dalam kurung min 5, min 4 yang sudah direfleksikan ke sumbu Y, jadi A dalam kurung 5, min 4. Dan yang B dengan cara B buka kurung X, Y direfleksikan ke sumbu Y, jadi B aksen dalam kurung min X, Y. B aksen dalam kurung 4,0 yang sudah direfleksikan ke sumbu Y, jadi B dalam kurung min 4,0. Soal yang kelima, tentukan bayangan titik C dalam kurung 5,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 4. Dengan cara Y dalam kurung 5,3 direfleksikan ke X sama dengan min 4. Jadi C aksen dalam kurung 2H min X, Y. C aksen 2-nya kita turunkan, hanya itu kita dapat dari X sama dengan min 4. X-nya itu kita dapat dari titik, yaitu min 5. Y-nya itu kita dapat dari titik, yaitu 3. C aksen 2 buka kurung 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Min 5,3 itu kita turunkan. C aksen buka kurung 8 min 8 dikurangi min 5 itu min 13. 3-nya itu kita turunkan. Jadi bayangan titik C dalam kurung 5,3 yang direfleksikan pada garis X sama dengan min 4, yaitu C aksen dalam kurung min 13,3.